How are you today? How are you today? You can respond, I'm fine. Okay, guru ulangi. How are you today? I'm fine. How about today this? Are you happy? Happy. Who is absent today? Who is absent today? Loisa. Why? Sakit. Okay. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan mengabsen dulu. Kira-kira hari ini 4 atau 3. Untuk kelas 7F hari Rabu. Abi Haider, Aisyah Tur. Terima kasih sudah hadir untuk pelajaran kali ini, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Sebelum memulai pembelajaran, Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu supaya kalian bisa tahu atau bisa paham tentang simple present tense. Seperti yang sudah kemarin kalian catat, silakan dibuka buku paketnya. Kemarin pada halaman 47. Halaman 47. Sudah ya? Oke. Di halaman 47 itu ada language focus, di mana kita mendeskripsikan atau describing people about activities. Kalau yang namanya activities itu biasanya dilakukan rutin atau tidak. Yang namanya aktivitas itu dilakukan rutin atau tidak. Namanya saja aktivitas ya. Jadi aktivitas itu dilakukan secara rutin dan berlangsung di saat sekarang. Nah, kaitannya dengan simple present tense, namanya saja simple present. Nah, simple present tense ini kita akan berbicara tentang aktivitas yang kalian atau guru lakukan pada saat ini. Jadi yang namanya simple present tense bisa kalian lihat di depan layar. Nah, di situ ada pengertian what is simple present tense. Kira-kira guru sebelum melanjutkan, berikan guru contoh aktivitas yang setiap harinya kamu lakukan. Berangkat ke sekolah. I go to school every day. Itu adalah aktivitas harian kalian. Belajar di sekolah every day. Nah, itu namanya aktivitas harian. Jadi kamu terus menerus setiap hari dilakukan rutin tanpa terputus. Itu namanya aktivitas rutin harian. Jadi yang namanya simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur. Seperti yang sudah berusaha tadi. Nah, kamu setiap harinya berangkat ke sekolah tanpa terputus atau tanpa absen, kecuali memang sedang sakit. Seperti teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan besok bisa sembuh ya. Jadi simple present tense itu terjadi secara teratur, rutin atau bisa dilakukan pada saat ini, saat sekarang. Kalau misalkan kamu kegiatan yang kemarin kemudian dicontohkan kalimatnya untuk saat ini, ya tidak bisa. Namanya saja aktivitas rutin, berarti yang setiap harinya itu kamu lakukan. Yang pertama tadi, I go to school every day. Saya setiap hari. Selain I go to school every day,
belajar. Misalkan I study English every Wednesday. Saya bisa mengartikan I study English every Wednesday. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari Rabu. Itu juga termasuk aktivitas pada kalimat simple present tense. Ya. Kemudian simple present tense juga merujuk pada kata present. Present itu bisa kita artikan dengan masa sekarang. Untuk kata kerja yang digunakan itu disesuaikan dengan periode yang masa kini, yang sekarang. Jadi kata kerja. Coba guru tanya, contoh kata kerja. Kalau kata kerja dalam bahasa Inggris itu kita artikan yang namanya verb. Jadi verb itu kalau dalam bahasa Inggris kita artikan dengan kata kerja. Sekarang guru tanya kata kerja, contohnya kata kerja. Kalau tadi I go to school every day. Saya berangkat atau pergi. Nah, berangkat atau pergi itu kata kerja. Nah, berarti bisa termasuk go. Kemudian apa lagi? Yang termasuk kata kerja. Kalau tahu bahasa Inggrisnya apa, sebutkan kata kerja dalam bahasa Indonesia-nya saja. Kata kerja. Tadi ada berangkat atau pergi. Namanya saja kata kerja. Berjalan. Apa itu berjalan? Walk. Kemudian apa lagi? Menulis. Nah, bisa. Baik. Apa lagi? Ya. Membaca. Membaca apa? Itu salah satu contoh dari kata kerja. Nah, jadi pada simple present tense itu ya, menggunakan kata kerja yang sesuai dengan periode yang sekarang ini. Nah, kemudian simple present tense juga merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum. Ya, biasanya kalau kalian ngobrol sama teman, kan yang dibicarakan itu hal-hal yang saat ini sedang terjadi atau yang sedang viral. Ya. Misalkan kamu kan main HP. Ya. Tidak punya video saya jadi di HP. Nah, itu biasanya juga menjadi viral, ya, yang digunakan setiap harinya. Masih semangat? Masih. Untuk guru lanjut, guru punya speaking, kalian bisa mengikutinya. Ada nyanyian tentang P5. Ada yang sudah tahu P5? Oke, kalau belum guru kasih tahu. Nyanyiannya yaitu belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan Tuhan, gotong royong mandiri, kreatif dan kritis. Untuk selingan biar kalian itu tetap semangat dalam belajarnya. Oke, lanjut. Kalau dalam simple present tense itu pastinya dalam membuat kalimat kamu harus tahu dulu rumusnya. Rumus yang pertama kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita pakai dengan yang namanya nominal
Yang namanya nominal itu pakainya to be. Sebelum lanjut, dulu pernah tanya subjek itu ada berapa? Subjek itu ada berapa? Ada 7. Apa saja? Oke, ini yang subjek. Nah, yang namanya nominal itu pakainya jadi di itu pasangan dari subjek-subjek ini. Kalau I itu tubinya pakai I. Kalau ini 1, 2, 3 itu pakainya A. Dan yang ketiga ini he, she, it itu pakainya is. Jadi pada rumus simple present tense yang namanya nominal simple itu rumusnya kalau kalimat positif ya affirmative sentences itu rumusnya adalah subjeknya ini yang sudah pernah guru sampaikan ya. Kalau misalkan subjeknya itu nama orang, misalkan Tina, kita bisa pakai yang mana? Nah, pakai she. Ya, jadi subjek kemudian diikuti to be. Nah, to be ini kamu harus lihat dulu yang sudah jelas hanya pasangan M itu hanya subjek I. Jangan sampai kamu subjeknya I. Salah. Ini sudah paten, tidak bisa kamu gonta-ganti. Jadi kalau subjek I itu tubinya M, you, they, we itu tubinya A. Kemudian he, she, it itu tubinya is. Nah sekarang di sini subjek ya untuk kalimat positifnya rumusnya adalah subjek plus to be plus komplement. Komplement itu kita katakan sebagai pelengkap. Nah, contohnya begini. I am student. Subjeknya yang mana? Ini sebagai apa? Nah, ini sebagai komplement. Ini untuk kalimat positifnya. Sampai sini jelas? Oke. Kalau kalimat negatifnya bagaimana? Kalimat negatifnya rumusnya yaitu subjek plus masih diikuti to be. Kemudian karena negatif itu biasanya diikuti apa? No, namanya saja negatif. Ya. Baru diikuti komplement. Nah sekarang kita lihat dari kalimat ini. Kita buat kalimat negatifnya bagaimana? Kalau kita lihat dari rumus ini. Jawab siapa yang bisa acung tunjuk jari. Yuk, gak usah malu. Bisa langsung tulis di sini biar teman kalian bisa langsung paham. Lihat dari rumusnya. Rumusnya tadi apa? Coba diulangi. Subjek. Nah, sekarang sudah ada kalimat positifnya. Sekarang kita buat kalimat negatif dari kalimat ini. Yuk, apa yang bisa bantu dulu? Alif, yuk, ini bisa lihat ya rumusnya. I am a student. Lihat dari rumusnya. Ya. Coba kita
Oke. Good. Oh, aduh. Tanya ikut. Oke. Give applause for Alif. Jadi pada kalimat positif ada I am a student, kemudian kamu diminta membuat kalimat negatifnya karena di sini masih ada rumus subjek plus to be plus not plus complement, maka yang namanya kalimat negatif pasti ada kata not. Jadi kalimat negatif dari I am a student adalah I am not a student. Understand? Oke, sekarang ini kalimat negatif. Kalau kalimat pertanyaan, lihat pada rumusnya lagi. Rumus untuk membuat kalimat pertanyaan yaitu to be dulu, kemudian subjek, baru complement. Coba anak putrinya kalian. Yuk. Setiap kalian membuat interrogative sentences harus diakhiri dengan tanda tanya. Oke, give applause. Watch. Kemudian ada kata kerja lagi ya, nih yang berakhiran dengan sh, wash. Kemudian ada kata kerja yang kita tambahkan dengan s. Leave. Ya, jadi ada beberapa kata kerja yang harus kita tambahkan s atau es pada rumus verbal simple present tense. Tadi rumusnya adalah subjek plus apa? Verb satu s atau es, kemudian baru diikuti complement. Sekarang kalimatnya contohnya begini. Perhatikan rumusnya, nanti kamu akan ketemu kalimatnya bagaimana. Nesya mungkin? Ya. Gak usah takut ya, sama guru gak akan hukum atau gimana. Yuk. One, two, Chandra mungkin? Ya, gak apa-apa Chandra. Ya, yuk. Lihat rumusnya. Ayo. Gak apa-apa latihan. Ya.
ya pakainya do atau does. Oke. Oke. Give applause. Jadi untuk kalimat negatifnya, kalau kita perhatikan pada rumus adalah subjek plus do atau does plus verb plus complement. Kita perhatikan pada verbnya. Kalau sudah masuk untuk kalimat negatif dan interrogatif, verbnya itu tidak bisa kita tambahkan dengan s atau ms. Kembali lagi ke verb 1. Karena apa? Karena sudah diikuti ini. Nah, jadi tinggal diikuti saja ya. Hanya do atau does. Di atasnya itu sudah betul. Jangan lupa iya, nah, oke, give applause. Jadi pada kalimat interrogatifnya ya itu sudah ada rumus ya, masih ada. Karena he itu subjeknya sedikit, kita pakai does, maka kita letakkan paling depan dulu. Does, kemudian diikuti subjek. Nah, subjeknya ini sebagai verb, baru diikuti dengan complement. Sampai sini jelas? He likes. Iya. What? Yuk, negatif dan interrogatif. Sudah silai banana. Nah, jadi untuk nomor 1 sudah betul. Sekarang nomor 2. Oke, jadi itu yang betul ya. Jadi hanya kekeliruan pada penambahan do atau does. Oke, sampai sini pahamnya sudah paham? Bisa dipahami? Mudah-mudahan dari materi simple present tense ini kalian bisa mempraktekannya untuk dapat membuat sebuah aktivitas harian dalam paragraf atau isian singkat sehingga
sehingga kalian bisa dipergunakan dengan baik. Jangan lupa melihat rumusnya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, semoga ilmu yang Guru sampaikan bermanfaat. Amin.